Cobain yuk 4 resep masakan rumahan simple part 2. Besti, bikin beef ala Yoshinoya yuk hari ini. Jadi di rumah tuh aku punya stok daging, bingung mau dimasak apa. Jadi akhirnya ya bikin beef ala Yoshinoya aja. Dan beefnya di sini aku potong tipis-tipis ya. Jadi sebelum dimasak, beefnya aku marinasi dulu. Bahan-bahan marinasinya juga gampang kok, cuma pakai kecap asin, saus tiram, terus bawang putih bubuk, dan juga nggak lupa aku tambahin sedikit paprika bubuk juga ya. Oh iya, jangan lupa tambahin garam sedikit ya. Nanti kalau memang bumbunya sudah kecampur, diaduk-aduk aja sampai rata, sampai bener-bener bumbunya itu meresap ke dagingnya ya. Nah, setelah bumbunya tercampur, kita diamin dan masukin lagi ke dalam lemari es kurang lebih 1 jaman lah ya. Karena di Australia itu kami jarang banget makan nasi, jadi aku ganti sama jagung rebus dan juga kentang goreng. Mungkin bisa dihitung pakai jari kali ya, kalau kami tuh makan nasi sebulan itu paling 3, 4, 5 kali lah. Dan ini aku udah bikin bumbu untuk bikin beefnya, nanti untuk resepnya aku tulis di video ya. Lalu panaskan margarin dan juga tumis bawang bombay. Ada yang nanya, kenapa sih setiap kali aku masak bawang bombaynya selalu dipotongnya gede-gede? Well, aku tuh pecinta bawang, tapi suami gak suka sama bawang. Makanya kenapa aku potong besar-besar, biar aku bisa pilih-pilih untuk suami. Udah jadi nih Besti, beef ala Yoshinoya aku. Cobain di rumah yuk Besti. Kalau punya kritik atau saran, tulis di kolom komentar ya. Bye-bye. Penasaran sama roti gulung abon yang lagi viral itu? Dan akhirnya kemarin aku coba-coba bikin dan hasilnya aku foto dan aku taruh untuk status WhatsApp dan juga Instagram. Dan ternyata banyak yang DM aku untuk minta resepnya. Untuk proses pembuatannya simple kok, dan untuk bahan-bahannya juga mudah banget untuk dicari. Dan untuk resepnya aku tulis di video ya. Dan ini dia, setelah 30 menit, alhamdulillah akhirnya adonan rotinya mengembang. Setelah itu adonan rotinya dipipihkan ya menggunakan roller. Nanti kalau memang sudah pipih, adonannya kita pindahkan ke loyang. Dan adonan rotinya aku tusuk-tusuk menggunakan garpu. Jadi nanti pas lagi diolesin telurnya bisa menyerap ke rotinya. Setelah rata diolesi telur, jangan lupa dikasih topping ya, potongan cabai dan juga daun bawang. Adonannya kita diamkan lagi kurang lebih 30 menit, lalu bisa kita panggang di oven dengan suhu 200 derajat selama 15-20 menit. Sambil nunggu rotinya matang, kita buat olesan untuk rotinya ya. Ada mayones yang dicampur dengan susu kental manis. Dan alhamdulillah rotinya udah jadi. Cantik ya. Setelah itu adonan rotinya kita keluarkan dari loyang dan kita olesi dengan olesan yang udah kita buat tadi. Kalau olesannya sudah merata, ini dia kita taburkan dengan abonnya. Setelah diisi abon, kita gulung dengan rotinya ya. Dan ini karena plastik dan juga kertas rotinya habis, jadi kita ngegulungnya pakai kertas nasi. Setelah digulung, kita potong-potong rotinya dan olesi sisi kanan dan juga kirinya dengan olesan mayones dan juga susu kental manis yang tadi. Dan kita taburi lagi dengan abonnya. Dan ini dia, roti gulung abonnya udah jadi. Yuk bikin di rumah. And don't forget to subscribe my channel, like and comment. Bye-bye. Hari ini lagi pengen banget makan dumpling dan aku berpikir gimana kalau bikin dumpling sendiri. Karena di rumah lagi nggak ada stok kulit dumpling atau dimsum, jadi ya aku searching gimana caranya bikin dumpling beserta kulitnya. Dan ini untuk pertama kalinya aku bikin dumpling. Untuk resepnya aku tulis di video ya. Dan aku buat kulit dumpling sudah berdasarkan dengan resep-resep dari chef-chef ternama. Tapi nggak tahu kenapa ketika aku roll kulit dumplingnya, si kulitnya itu mengkerut. Kalau ada yang paham apa sih yang menyebabkan adonan kulit dumplingnya itu mengkerut, bisa komen di bawah ya. Aku suka masak dan sebenarnya aku bisa masak apa aja. Hanya saja aku tuh masih kurang kreatif atau belum terlalu pandai dalam hal menghias-hias makanan atau melipat-lipat. Jadi mohon diabaikan untuk bentuk dumplingnya ya, karena aku nggak bisa melipat-lipat. Jadi ya udah aku cubit-cubit aja biar menutup adonannya. Dumpling selesai dan sekarang aku masak dumplingnya dengan chili oil. Dan ini dia spicy dumpling with chili oil. Dan alhamdulillah suami bilang yummy. Buat kamu yang punya kritik atau saran, bisa tulis di kolom komentar ya. Thank you. Making dinner for my bully husband in Australia.